Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Place and Play. Di video kali ini, Place and Play akan bercerita tentang salah satu mini series dari Marvel Studio berjudul Loki. Dan series ini berjumlah 6 episode di season pertamanya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Series ini bercerita tentang bagaimana Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston berhasil melarikan diri menggunakan Tesseract yang diambilnya dari akhir Battle of New York setelah kalah melawan The Avengers tahun 2012. Setelah menggunakan Tesseract untuk kabur, Loki kemudian terdampar di sebuah gurun dan kemudian ditangkap oleh beberapa tentara misterius pimpinan Hunter B-15 yang diperankan Wunmi Mosaku sebagai prajurit TVA, Time Variance Authority. TVA sendiri dalam komik Marvel merupakan agen atau prajurit yang ditugaskan untuk menjaga garis waktu utama atau secret timeline agar tidak melenceng dari garis waktu yang sudah ditetapkan dan diciptakan oleh para timekeeper. Setiap prajurit TVA dibekali dengan device untuk meriset garis waktu yang bercabang dikarenakan penyimpangan garis waktu oleh orang atau apapun yang tidak sesuai dengan secret timeline yang sedang berjalan. Loki kemudian dibawa ke markas TVA dan kemudian mendapat penjelasan dari salah satu artificial intelligence yang markas TVA yaitu Miss Minute tentang sejarah berdirinya organisasi TVA yang menyebut orang-orang seperti Loki sebagai varian yang dapat menyebabkan peristiwa Nexus. Lanjut di scene berikutnya, kita diperlihatkan salah satu agen dari TVA yaitu Mobius M. Mobius yang diperankan oleh aktor Owen Wilson yang sedang mencari buronan yang membuat peristiwa Nexus di Prancis tahun 1549. Kembali ke markas TVA, Loki yang ditangkap kemudian menjalani sidang untuk aksinya yang keluar dari secret timeline. Di hadapan hakim Ravonna Renslayer, Loki dinyatakan bersalah dan akan diriset. Beruntung agen Mobius yang datang untuk membela Loki meminta agar Judge Ravonna memperbolehkannya untuk merekrut Loki sebagai agen TVA. Judge Ravonna yang awalnya menolak akhirnya memenuhi permintaan agen Mobius. Loki kemudian dibawa ke sebuah ruangan oleh Mobius dan di sana Mobius mulai menginterogasi Loki dan menawarkan kesempatan untuk bergabung dengannya di TVA. Setelah berargumen sengit dengan Mobius, Loki berhasil melarikan diri dan mencoba mencari Tesseract untuk keluar dari markas TVA. Setelah menemukan Tesseract, Loki dikejutkan dengan banyaknya batu Infinity Stones di markas TVA yang bahkan digunakan sebagai pemberat kertas, karena kekuatan sihir atau bahkan Infinity Stone sekalipun tidak dapat digunakan di markas TVA ini. Menyadari hal itu, Loki yang putus asa untuk kabur kembali ke ruangan di mana ia diinterogasi dan melihat perjalanan hidupnya di Secret Timeline hingga akhirnya mati di tangan Thanos. Loki pada akhirnya menerima tawaran Mobius untuk menjadi agen TVA, dan Mobius menjelaskan mengapa dia membutuhkan Loki, karena varian buronan yang ia kejar adalah seorang varian Loki juga. Di akhir episode diperlihatkan prajurit TVA yang datang ke timeline tahun 1858 ke sebuah tempat di Oklahoma. Dan kemudian para prajurit mendapat serangan oleh sosok misterius untuk mencuri device preset timeline dari para prajurit TVA. Episode 1 selesai. Di awal episode ini, kita diperlihatkan para prajurit TVA yang mendeteksi adanya peristiwa Nexus di Wisconsin pada tahun 1985. Kemudian para prajurit diserang oleh sosok misterius yang kemudian menyandra salah seorang prajurit dan kembali mencuri alat preset timeline. Beralih ke scene di mana Loki sedang mempelajari pelajaran yang diberikan padanya untuk menjadi agen TVA. Motivasi Loki menjadi agen TVA sepertinya didasari oleh keinginannya untuk bertemu para timekeeper yang membangun TVA, atau bahkan mengkhianati TVA seperti yang sudah sering dilakukan oleh God of Mischief tersebut. Setelah serangan pada para Hunter yang baru saja terjadi, Mobius dan Hunter B-15 melakukan briefing untuk menemukan varian Loki yang menyebabkan hal tersebut. Pada saat briefing juga disebutkan bahwa TVA juga telah menghancurkan beberapa varian Loki dari berbagai timeline yang berbeda. Bersama Loki dan para Hunter TVA, mereka akhirnya sampai ke tempat para Hunter diserang di tahun 1985, akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun.
Kembali ke markas TVA, Mobius memberikan PR kepada Loki untuk mempelajari semua berkas varian yang sedang diburunya. Loki kemudian menemukan petunjuk bahwa varian yang mereka cari ternyata bersembunyi pada timeline Apokalips sehingga tidak dapat dideteksi oleh TVA. Untuk memastikan teori Loki ini benar, Mobius membawa Loki ke peristiwa Pompeii Apokalips di mana Gunung Merapi meletus dan menyebabkan kematian pada penduduk sekitar. Kemudian Loki membuat keributan sebagai varian dan membuktikan bahwa teorinya benar. Setelah itu, Mobius dan Loki mencari petunjuk di timeline Apokalips mana varian Loki ini bersembunyi. Dan ternyata dia bersembunyi di timeline Apokalips tahun 2050 yang bertempat di Alabama. Scene berlanjut dengan para hunter TVA serta Mobius dan Loki yang tiba di tempat persembunyian varian Loki yang sedang diburu. Kemudian agen Mobius menemukan hunter C-20 yang terlihat sangat syok dan panik setelah sebelumnya sempat disandra oleh buronan Loki yang sedang mereka cari. Saat berpencar dan melakukan pencarian, hunter B-15 terkena sihir dan kesadarannya hilang untuk sesaat. Loki yang menyadari hal ini pun mencoba mencari tahu siapa sosok varian buronan ini sebenarnya, dan ternyata adalah seorang varian Loki bernama Sylvie, yang diperankan oleh aktris asal Inggris Sophia Di Martino. Setelah sengit berargumen dengan Loki mengenai tujuannya masing-masing terhadap TVA, Sylvie kemudian meledakkan bom periset timeline yang diletakkan di berbagai sudut tempat persembunyiannya untuk mengacaukan secret timeline dan membuat banyak Nexus event. Episode ditutup dengan Sylvie yang pergi melalui time door diikuti Loki di belakangnya. Loki episode 2 selesai. Scene ini diawali adegan di mana Sylvie sedang bersama dengan Hunter C-20 sedang minum-minum di sebuah bar. Di sini Sylvie mencoba memantrai pikiran dari Hunter C-20 untuk menggali informasi tentang di mana keberadaan sosok Timekeeper pendiri dari TVA. Kemudian scene berlanjut ke tempat di mana Sylvie dan Loki berpindah ke sebuah tempat, yang tidak lain tidak bukan adalah markas dari TVA. Di sini rencana Sylvie yang meledakkan alat preset timeline milik TVA di episode sebelumnya berhasil membuat para hunter milik TVA kewalahan untuk memperbaiki timeline yang bercabang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Sylvie untuk masuk dengan leluasa dan mencari Timekeeper. Sebelum berhasil memasuki ruangan para Timekeeper, Sylvie kembali dikejutkan oleh kehadiran Loki yang mengikutinya pergi dan terjadilah perkelahian yang cukup sengit. Perkelahian pun terhenti ketika Judge Ravonna datang dan mengetahui rencana Sylvie tersebut. Kemudian Ravonna memerintahkan para hunter yang dibawanya untuk menahan para varian Loki ini. Loki kemudian merebut timepad yang digunakan oleh Sylvie dan secara tidak sengaja masuk ke sebuah timeline Apokalips bernama Lamentis 1. Lamentis sendiri diceritakan merupakan sebuah planet yang akan hancur dengan semua peradabannya dalam waktu kurang dari 12 jam. Sialnya, timepad yang mereka gunakan kehabisan baterai dan membuat mereka harus mencari sumber energi yang dapat mengisi daya timepad itu. Bingung dan kondisi planet yang sudah kosong, mereka mencari tahu kemana para penduduk planet pergi. Dan setelah mencari informasi tentang keberadaan para penduduk, mereka menuju ke sebuah stasiun dan menyamar sebagai petugas untuk dapat naik ke dalam kereta yang akan menuju ke sebuah ARC atau kapal luar angkasa yang dibuat untuk evakuasi. Dalam perjalanan, Loki dan Sylvie mulai bertukar cerita dan membahas berbagai hal sampai akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar karena ulah dari Loki yang mabuk. Perkelahian pun kembali tak bisa dihindari yang pada akhirnya membuat Loki terlempar dari kereta dan Sylvie pun pergi mengikutinya. Setelah terlempar dari kereta, ternyata timepad yang akan mereka gunakan rusak. Hal ini membuat Sylvie marah dan putus asa. Di sini Loki mencoba menghibur Sylvie yang terlihat kesal dengan mencoba memulai obrolan. Di sela-sela obrolan terjadi, Sylvie mengatakan bahwa para hunter dan agen TVA juga merupakan varian. Dan ini membuat Loki semakin curiga. Mendengar hal yang diceritakan oleh Sylvie, Loki kembali membuat rencana untuk selamat dari kehancuran planet yang akan terjadi kurang dari beberapa jam. Pada akhirnya Sylvie dan Loki berencana untuk menaiki kapal evakuasi penduduk dan keluar dari Lamentis 1. Saat akan berjuang untuk menaiki kapal tersebut, mereka dikejutkan dengan sebuah meteor besar yang menghantam kapal dan membuat kapal hancur.
Loki dan Sylvie hanya bisa terdiam lemas melihat hal ini. Episode 3 selesai. Episode 4 dimulai dengan pemandangan dari Asgard yang masih berdiri utuh di timeline yang berbeda. Terlihat juga Sylvie yang masih kecil sedang bermain di dalam istana Asgard sampai akhirnya datang jas Ravonna yang dulu masih berstatus hunter untuk menangkap Sylvie dan kemudian mereset timeline tersebut. Sylvie kecil yang dibawa ke TVA untuk diadili, kemudian kabur dengan mencuri timepad milik Ravonna dan terus bersembunyi dari kejaran para hunter. Scene berlanjut ke markas TVA di mana Ravonna masuki sebuah ruangan tempat Timekeeper berada. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Ravonna terlihat marah kepada Mobius karena membiarkan para varian Loki berhasil kabur. Kembali ke scene di mana Loki dan Sylvie yang gagal keluar dari Lamentis sedang duduk di tepi sebuah danau. Obrolan pun kembali terjadi di antara keduanya dan cukup emosional, karena sepertinya Loki memendam sesuatu yang akan dia ungkapkan kepada Sylvie. Kembali ke ruang kendali TVA, Mobius dan Hunter B-15 yang sedang mencari keberadaan Loki dan Sylvie dikejutkan dengan lonjakan Nexus yang cukup kuat di timeline Apokalips yang seharusnya tidak terjadi. Melihat hal itu, akhirnya TVA mengirimkan Hunter ke Lamentis untuk menangkap Loki dan Sylvie tepat sebelum meteor menghancurkan planet. Setelah ditangkap, mereka berdua dipisahkan. Loki yang bersama Mobius kemudian dimasukkan ke dalam kejadian loop atau penjara waktu yang berulang di mana Loki di sini bertemu dengan Lady Sif, salah satu teman lamanya di Asgard. Beralih ke Mobius. Mobius berusaha meminta izin kepada Ravonna untuk berbicara dengan Sylvie, tapi Ravonna menolak. Lalu keanehan muncul dari Hunter B-15 yang sebelumnya disihir oleh Sylvie. Setelah itu, Mobius kembali ke ruangannya dan menginterogasi Loki dan mengetahui bahwa Loki mempunyai perasaan terhadap Sylvie. Di sela percakapan antara Loki dan Mobius, Loki akhirnya membongkar bahwa semua yang ada di TVA adalah varian yang sama dengannya termasuk Mobius. Mobius yang kaget dan menganggap Loki berbohong, kembali memasukkan Loki ke dalam penjara waktu. Di sisi lain, Mobius juga semakin curiga dengan banyaknya kejanggalan di TVA dan berusaha mencari tahu lebih dalam. Scene berpindah ke Hunter B-15 yang menyadari bahwa dirinya selama ini telah dibohongi TVA mencari kebenaran dengan menemui Sylvie dan memintanya untuk masuk ke memorinya di masa lalu jauh sebelum bergabung dengan TVA. Lanjut ke Mobius yang kembali ke ruangan Ravonna untuk merayakan keberhasilan menangkap para varian Loki ini. Di sini terlihat bahwa Mobius tengah mengalihkan perhatian Ravonna dan kemudian diam-diam menukar timepad miliknya. Setelah berhasil, Mobius lalu keluar dari ruangan dan mencari tahu kebenaran yang diungkap oleh Loki bahwa mereka semua yang ada di TVA adalah varian. Di sini, Mobius juga mencari keberadaan Hunter C-20 yang dinyatakan meninggal oleh Ravonna. Lalu Mobius juga melihat isi rekaman video di mana Hunter C-20 mengatakan bahwa dirinya merupakan varian. Seketika Mobius sadar semua yang dibicarakan Loki ternyata benar. Melihat semua hal itu, Mobius kembali ke ruangannya dan berniat membebaskan Loki sampai pada akhirnya niatnya ini diketahui oleh Ravonna sehingga dirinya di-prune atau di-reset. Loki yang melihat Mobius di-reset merasa sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Loki dan Sylvie dibawa oleh Ravonna untuk bertemu langsung dengan para Timekeeper. Timekeeper lalu memutuskan hukuman untuk mereka berdua yaitu dihancurkan atau di-reset. Sebelum hal itu terjadi, Hunter B-15 yang sudah sadar akhirnya membantu para Loki melawan Ravonna dan para Hunter lain. Pertarungan pun tak bisa dihindari sampai akhirnya Sylvie berhasil mengalahkan Ravonna dan memenggal kepala salah satu Timekeeper. Hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana para Timekeeper merupakan android atau robot yang dikendalikan oleh orang lain. Sylvie dan Loki yang penasaran pun bingung tentang siapa pendiri TVA sebenarnya. Saat Loki ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sylvie, Ravonna secara tidak terduga menghancurkan Loki. Episode ditutup dengan Loki yang masih hidup, terbangun di tempat lain dikelilingi oleh para varian dirinya. Scene dibuka dengan Loki yang berada di suatu tempat seperti New York, terbangun dan melihat 4 varian dari dirinya, yaitu Old Loki, Kid Loki, Alligator Loki, dan Bossful Loki. Berlanjut ke markas TVA, di mana Sylvie yang menyandra Ravonna memaksanya untuk berbicara siapa dalang dari TVA sebenarnya. Ravonna juga mengatakan bahwa Loki sebenarnya masih hidup dan hanya dipindahkan ke dimensi lain, yaitu kehampaan atau Void. Loki yang bingung bertanya di manakah dirinya. Kemudian dijawab oleh Old Loki bahwa dirinya berada di kehampaan atau Void. Di scene lain terlihat Loki yang mengikuti keempat varian dari dirinya untuk sampai ke tempat persembunyiannya. Hal ini mereka lakukan karena mereka semua takut akan kehadiran monster yang menyerupai gumpalan awan ungu bernama Alive.
yang dapat menghancurkan apapun yang disentuhnya. Di komiknya, Allied sendiri merupakan makhluk pertama yang membebaskan diri dari batasan waktu dan melahap apapun yang mempunyai energi. Sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Ravonna, akhirnya Sylvie menggunakan senjata preset ke dirinya sendiri untuk menyusul Loki. Sesampainya di markas para Loki, mereka duduk sambil bercerita tentang peristiwa Nexus yang mereka ciptakan masing-masing sehingga berakhir di tempat seperti ini. Loki yang harus mencari tahu dalang di balik TVA pergi keluar dari tempat persembunyiannya dikejutkan dengan banyaknya varian Loki yang muncul. Di sini bisa dilihat berbagai varian dari Loki yang membuat Loki sendiri merasa malu melihat dirinya. Beralih ke Sylvie yang terbangun di void atau kehampaan. Dirinya langsung dihadapkan oleh Allied yang mengejarnya. Kemudian Sylvie diselamatkan oleh Mobius yang juga sempat diriset oleh Ravonna. Di dalam tempat persembunyian para Loki terjadi pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan yang selalu jadi ciri khas Loki dimanapun mereka berada. Old Loki yang kesal akhirnya pergi dengan Kid Loki dan Alligator Loki, diikuti Loki di belakangnya. Loki pun kembali memberitahu rencananya untuk pergi dari kehampaan dengan melawan Allied. Kembali ke Sylvie yang sedang berbincang dengan Mobius, memberitahukan bahwa dirinya harus kembali ke Allied karena Sylvie menyadari bahwa Allied merupakan kunci untuk bertemu dengan pencipta dari TVA. Kemudian Loki akhirnya bertemu kembali dengan Mobius dan Sylvie dan menjelaskan rencana awalnya untuk membunuh Allied, berbanding terbalik dengan rencana Sylvie yang ingin menyihir Allied dan mengendalikan pikirannya. Akhirnya Loki dan Sylvie memutuskan menghadapi Allied berdua saja. Mobius memilih kembali ke TVA dan mengatakan akan menghancurkan TVA. Old Loki, Kid Loki, dan Alligator Loki memilih pergi meninggalkan Allied. Namun saat Sylvie hampir dilahap Allied, Old Loki lalu muncul untuk membantu mereka. Old Loki membuat sihir, membuat sebuah realita Asgard agar Allied melahapnya. Namun ternyata kemampuan Old Loki tidak sebanding dengan kekuatan Allied. Old Loki harus mengorbankan diri dilahap oleh Allied. Di saat yang sama, Sylvie dan Loki berdua menyihir Allied dan membuka pintu dari dunia yang belum diketahui itu serta melihat sebuah kastil di dalamnya. Episode 5 selesai. Loki dan Sylvie yang sebelumnya berhasil menyihir Allied, kini sudah berada di sebuah kastil yang misterius, yaitu Citadel The End of Time, yang diduga merupakan kastil dari orang yang mendirikan TVA. Kemudian Loki dan Sylvie mulai membuka pintu kastil dan memasukinya. Di tengah suasana yang cukup seram, mereka dikejutkan oleh kehadiran Miss Minute yang menawarkan pilihan kepada mereka berdua dari pendiri TVA, yaitu He Who Remains. He Who Remains merupakan tokoh antagonis Marvel dengan banyak perwujudan serta nama, di antaranya adalah Kang the Conqueror, Immortus, dan Nathaniel Richards. Berpindah ke scene lain, di mana Ravonna juga mencari keberadaan Timekeeper dengan meminta berkas awal penciptaan TVA kepada Miss Minute. Loki dan Sylvie yang menolak tawaran Miss Minute tersebut kembali berjalan memasuki bagian dalam kastil untuk mencari di mana He Who Remains berada. Kemudian salah satu pintu terbuka dan muncullah sosok He Who Remains atau yang lebih dikenal di komik dengan sebutan Kang the Conqueror. Karakter ini diperankan oleh Jonathan Majors. He Who Remains kemudian mengajak Loki dan Sylvie berbicara di tempat lain. Di suatu kesempatan terlihat bagaimana Sylvie mencoba membunuh He Who Remains namun gagal. Kembali ke markas TVA, Ravonna yang tengah sibuk dikejutkan oleh Mobius yang masuk ke ruangannya. Ravonna yang kaget berusaha memanggil para hunter untuk menangkap Mobius. Akan tetapi tidak ada respon karena para hunter TVA sedang memburu hunter B-15 yang lari ke timeline 2018 di Ohio. Kemudian hunter B-15 berusaha meyakinkan para hunter bahwa TVA selama ini telah membohongi mereka dengan menunjukkan varian dari Judge Ravonna berada. Kembali ke ruangan He Who Remains berada. Sylvie mencoba membunuhnya lagi dan gagal. He Who Remains mengatakan bahwa dia sudah mengetahui segala yang akan terjadi dan bahkan perjalanan yang Loki dan Sylvie lakukan untuk mencarinya semua karena He Who Remains lah yang menentukan. Scene kembali beralih ke ruangan di mana Ravonna dan Mobius berada. Mobius mengatakan bahwa semua kebohongan ini harus dihentikan.
Tapi di sisi lain, Ravonna berpendapat bagaimana jika ada suatu alasan di balik berdirinya TVA ini yang mereka tidak tahu. Mobius kemudian berencana untuk meriset Ravonna, akan tetapi Ravonna melawan dan pergi melalui Time Door, lalu mengatakan akan mencari kehendak bebas. Lanjut ke tempat Loki dan Sylvie berada. Hugh Remains mencoba menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada dua varian Loki ini. Ribuan tahun sebelum terbentuknya TVA, dirinya merupakan ilmuwan di abad ke-31 dari bumi, menemukan adanya semesta lain di dunia ini lalu bertemu dengan varian lain dari dirinya, dan mulai bertukar pengetahuan serta teknologi. Namun Hugh Remains kembali menjelaskan bahwa tidak semua varian dari dirinya berhati baik, dan menyebabkan pecahnya perang antar universe di mana masing-masing varian mempertahankan semestanya sendiri. Kemudian, Hugh Remains memberitahu Loki dan Sylvie bahwa dialah yang menemukan dan memanfaatkan kekuatan dari Allied yang dapat menelan ruang waktu serta mengakhiri perang antar universe. Dengan membuat satu timeline universe dan mendirikan TVA untuk mencegah terjadinya cabang di timeline yang ia ciptakan. Hugh Remains kemudian memberikan dua pilihan kepada Sylvie dan Loki. Yang pertama, bunuh aku dan akhiri ini, namun kalian akan menghadapi kejahatan yang tak terbatas dan membuat semesta kembali bercabang. Yang kedua, kalian akan memimpin TVA karena aku sudah cukup tua dan lelah untuk memimpin TVA serta meneruskan semua hal ini demi keseimbangan kosmik. Mendengar penjelasan panjang dari Hugh Remains mengenai sebab dan akibat apabila dirinya mati, mempengaruhi keputusan Loki untuk bertindak. Namun sebaliknya, Sylvie yang menganggap Hugh Remains berbohong tetap ingin membunuhnya dikarenakan dendam yang telah dipendamnya. Sylvie yang mencoba membunuh Hugh Remains dihalangi oleh Loki yang berpikir lebih objektif. Namun Sylvie merasa dihianati oleh Loki karena menginginkan tahta untuk menguasai TVA. Namun Loki menjelaskan bahwa dirinya tidak tertarik dengan semua itu dan mempertimbangkan apa yang dikatakan Hugh Remains mengenai perang antar universe apabila Secret Timeline hancur. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Diakhiri dengan ungkapan bahwa Loki hanya ingin Sylvie baik-baik saja. Di momen ini, Sylvie mencium Loki dan melemparnya melalui Time Door kembali ke TVA. Setelah Loki menghilang, Sylvie membunuh Hugh Remains dan menyebabkan Secret Timeline bercabang. Loki yang kembali ke TVA langsung mencari Mobius untuk menjelaskan semua yang terjadi, akan tetapi keanehan muncul karena Mobius yang ia kenal tidak mengenali dirinya sama sekali. Seketika Loki sadar akan patung Timekeeper di markas TVA yang sangat berbeda, di mana patung yang sedang dia lihat merupakan sosok dari varian Hugh Remains atau Kang the Conqueror. Episode 6, penutup season 1 selesai. Dan series Loki ini akan berlanjut di season kedua. Nah, itu tadi rekap alur cerita Loki dari episode 1 sampai 6. Semoga bisa menjadi referensi daftar tonton kalian ya. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.